Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan Hindu yang pernah berdiri di Nusantara. Sejarahnya dimulai pada abad ke-11, tepatnya tahun 1045 Masehi. Kerajaan Kediri mempunyai banyak nama, antara lain Kerajaan Daha, Kadiri, dan Panjalu. Pusat pemerintahan berada di Dahanapura, Kediri, Jawa Timur. Ketika pertama kali berdiri, Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Sri Samarawijaya. Sejak awal, Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan yang sangat berpengaruh di Nusantara. Terlebih pada masa kepemimpinan Raja Jayabaya, Kerajaan Kediri berhasil berkembang. Salah satunya adalah melalui bidang sastra. Tak hanya itu, Raja Jayabaya juga berhasil melakukan ekspansi ke beberapa wilayah sebagai salah satu bentuk eksistensinya. Beberapa daerah yang pernah diduduki diantaranya adalah seluruh wilayah Jawa, sebagian Sumatera, daerah pantai Kalimantan, dan Ternate. Eksistensi Kerajaan Kediri tak hanya dibuktikan dengan salah satu tulisan karya Kokufei, saudagar dari Tiongkok, namun juga banyak prasasti. Pada prasasti Jaring tahun 1181 Masehi misalnya, disebutkan adanya kelompok prajurit dengan bendera bergambar kerbau, rusa, lembu, dan gajah. Ada juga gambar macan putih dan macan kumbang. Pasukan itu bertugas menjaga perbatasan di celah Tenggara. Dalam prasasti Jaring juga dijelaskan, pejabat militer pengaman perairan atau sungai berantas disebut Senapati Sarwajala. Penjagaan perbatasan di Celah Baradaya dilakukan oleh satu batalion tempur, Samya Haji Katan dan Sakapat, atau raja yang membawahi pejabat dari 4 penjuru. Pada prasasti Kamulan tahun 1194 Masehi, dikisahkan, Kerajaan Kediri mempunyai sekelompok prajurit yang sangat tangguh, dengan bendera bergambar kerbau, singa, dan nama sang raja. Sementara itu dalam naskah Kakawin Sumana Santaka diceritakan, Samya Haji merupakan prajurit tangguh dan sangat setia kepada raja. Mereka memiliki pengetahuan tentang formasi dan strategi perang. Keberadaan batalion tempur itu tersebar hingga wilayah Tulungagung, bagian selatan.
Para panglima perang dan prajurit kerajaan Kadiri adalah orang-orang pilihan yang bertugas menjaga keamanan dan kedaulatan, yang dibekali pengetahuan formasi perang, atau dalam bahasa Jawa kuno disebut Wiyuha. Antara lain Wukir Sagara Wiyuha atau formasi Gunung Samudra, Wajra Tiksna, formasi mirip senjata baja, Garuda Wiyuha, formasi burung Garuda, Gajah Mata Wiyuha atau formasi gajah mengamuk, Cakra Wiyuha, formasi roda, Makara Wiyuha, formasi supit udang, serta beberapa strategi perang lainnya. Dua celah di bagian utara dan timur dijaga oleh kekuatan unsur masyarakat yang sejak lama sudah setia pada para raja secara turun-temurun. Namun mereka mendapat didikan militer. Pertahanan dan pengamanan celah utara dalam membendung serangan musuh dibuktikan pada prasasti Mataji tahun 1051 Masehi. Sedangkan pertahanan dan pengamanan bagian timur tercatat pada prasasti Hantang 1135 Masehi. Kitab Kakawin Sumanasantaka menceritakan, ketika terjadi serangan musuh secara mendadak, maka akan dipukul kentongan sebagai tanda bahaya. Mereka yang akan ikut berperang siap siaga dengan senjatanya untuk menghadapi musuh. Sedangkan warga yang tidak ikut berperang akan mengungsi ke daerah aman. Ketika terjadi peperangan, raja beserta keluarganya berada di tangan prajurit pangalasan atau pasukan pengawal pribadi raja. Para prajurit pangalasan kerajaan Kediri mampu bertindak cepat dan sangat mengenal daerah tertentu untuk mengamankan raja dan keluarganya dari serangan musuh. Itu yang menyebabkan para raja dari kerajaan Kediri selalu aman dan selamat dari serangan musuh, lalu kembali menduduki tahta. Para prajurit pangalasan sangat menguasai sistem mitigasi bencana ketika menghadapi bahaya peperangan yang tersusun secara matang. Sistem pertahanan dan keamanan kerajaan Kediri bukan hanya memanfaatkan benteng alam berupa deretan pegunungan, tapi juga diperkuat dengan sinergi antara prajurit dan rakyat yang disebut benteng jiwa. Sistem itulah yang mampu menyelamatkan kerajaan Kediri hingga kurun waktu hampir 2 abad. Namun benteng jiwa berakhir karena pengkhianatan sekelompok kaum bujangga Sowasogata yang mengetahui kelemahan sistem pertahanan dan keamanan yang telah diciptakan oleh para raja, pejabat tinggi, dan pejabat militer yang diwariskan turun-temurun. Kerajaan Kediri akhirnya jatuh pada tahun 1144 Saka atau 1222 Masehi ketika diserang pasukan Ken Angrok dari Tumato. Peristiwa itu diceritakan pada kitab Pararaton. Kekalahan itu disebabkan bocornya strategi pertahanan dan pengamanan akibat para bujangga Sewasogata dari Daha mengungsi ke Tumato. Mereka meninggalkan Kadiri karena sangat tersinggung atas ulah Raja Kediri yang terakhir, Kertajaya, yang memaksa rakyat dan para petinggi agama untuk menyembahnya. Runtuhnya Kadiri menjadikan wilayah Daha akhirnya menjadi daerah bawahan atau vasal Kerajaan Singasari yang didirikan Ken Angrok pada tahun 1222.